alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki materi pelajaran PABP. Judulnya dalam bab ini adalah hormati dan sayangi orang tua dan guru. Pentingnya menghormati orang tua dan guru. Orang tua kita mendidik kita dari kecil sampai kita mempunyai ilmu pengetahuan, dari dia masih buayan sampai menjadi orang yang sudah dewasa. Makanya kalau kita mau menilai bentuk kepribadian seseorang orang tua kita, tentu kita tidak bisa membayangi jumlah nilai harta yang akan kita bayar kepadanya. Kalau kita menghitung berapa jumlah beras yang habis untuk membiayai kita, berapa jumlah uang yang berjuta-juta demi untuk anak didiknya, terutama orang tua kita. Keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua. Dalam sebuah hadis mengatakan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtallahu wa sukhtal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung dari kemurkaan orang tua. Kalau Allah ridho, tentu orang tua juga akan meridhoi kita. Imam An-Zahabu mengatakan, birrul walidain atau wajib dilakukan yang menaatinya. Yang pertama, menaati perintah orang tua. Jika orang tua kita menganjurkan kita untuk melakukan maksiat, maka boleh kita tidak menaatinya. Tapi kalau dia menganjurkan kebaikan, maka wajib hukumnya kita melaksanakan perintahnya. Karena orang tua kita, dia tidak mungkin akan menjerumuskan anaknya kepada jurang lembah kehinaan. Yang kedua, menjaga harta yang dititipkan. Harta itu merupakan kewajiban dari seorang anak untuk menjaga harta kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah membantu menolong jika mereka membutuhkan. Karena orang tua kita, dia sangat butuh bantuan anaknya. Adapun hikmah yang terkandung dari berbakti kepada orang tua, terutamanya ridha Allah akan tercapai, karena keridhaan orang tua itu tergantung dari keridhaan orang tua kita. Yang kedua, mengantarkan kesulitan. Seseorang jikalau sudah melakukan kesulitan tapi orang tuanya mendoakannya, maka dia akan memperoleh kemudahan yang tidak bisa ternilai harganya. Yang ketiga, bertawasul. Artinya dia harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia sudah bertawakal, serahkan diri kepada Allah, maka segala sesuatu urusannya akan mudah dan cepat akan tercapai. Yang keempat, dimudahkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya. Rezeki seseorang anak itu akan dimudahkan karena orang tuanya selalu mendoakannya. Yang kelima, dimasukkan ke dalam jannah, artinya surga yang sudah jelas-jelas akan didapatkan oleh seseorang anak jikalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, sekarang kita sudah membahas mengenai cara berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya adalah hormat dan patuh pada guru. Imam Ghazali mengatakan guru itu pewaris para rasul. Karena dari guru seseorang bisa memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sampai menjadi profesor, malah lebih dari itu menjadi presiden. Ketinggian derajat seorang guru diibaratkan sebagai ulil amri atau para nabi. Menghormati guru itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, dia harus rendah hati terhadap gurunya. Jangan mentang-mentang gurunya barangkali dari TK, lantas dia sudah mempunyai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lantas menjadi anak yang sombong. Itu bekas guru saya. Tidak boleh, karena itu merupakan perintah dan anjuran yang sudah jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, menaati segala bimbingan atau arahannya. Misalnya, seorang pasien di rumah sakit diminta untuk minum obat, maka kita harus menaati apa yang diperintahkannya. Nah, itu barangkali mengenai hikmah yang terkandung dari hormat dan patuh pada guru. Nah, yang selanjutnya hikmah taat
pada guru. Yang pertama, ilmu menjadi berkah. Karena ketaatan kita terhadap guru kita, maka ilmu yang kita dapatkan walaupun sedikit tapi bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua, mudah menerima dengan segala sesuatu kesulitan baik hidup maupun mencari nafkah, mencari pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, bermanfaat. Dan yang keempat, selalu didoakan oleh gurunya. Karena tidak mungkin seorang guru itu akan mendoakan muridnya menjadi orang yang sesat atau yang hina. Tapi seorang guru itu selalu dia merasa bangga jikalau dia melihat siswanya menjadi orang yang sukses. Yang kelima, membawa berkah dan urusannya. Nah, berkah dan urusannya itu akan mudah kalau dia mempunyai cita-cita yang lebih tinggi atau cita-cita apa saja, tentu akan mudah dia memperolehnya. Nah, barangkali itu saja mengenai pelajaran materi ini untuk menghormati orang tua dan guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.